Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja ya. Untuk pertemuan akuntansi sektor publik ya, kita melanjutkan yang kemarin ya, Siska ya, dan Dian dan yang lainnya. Silakan untuk on kamera ya. Nah, kalau sebelumnya kita sudah bahas mengenai jurnal LRA. Nah, jurnal LRA ini adalah jurnal berbasis kas ya. Tentunya ini digunakan untuk mengakui realisasi anggaran atas pendapatan LRA ya, kemudian atas penerimaan pembiayaan belanja ya, itu kan, dan juga transfer ya. Ini kecil, transfer dan juga pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Ini Ibu akan membesarkannya. Oke. Nah, jurnal LLA ini nantinya hasilnya ini adalah laporan realisasi anggaran ya, atau kita singkat kalau di akuntansi sektor publik itu namanya LRA gitu ya. LRA ini adalah laporan realisasi anggaran. Mungkin teman-teman semua sebelumnya sudah belajar akuntansi, membuat laporan keuangan di perusahaan jasa ya, di perusahaan dagang, atau mungkin di akuntansi biaya itu belajarnya menyusun laporan keuangan di perusahaan manufaktur ya Dian ya. Itu belum ada laporan realisasi anggaran, ya kan? Nah, karena ini adalah sektor publik ya, sektor publik ini yang sekarang kita bahas yang pertama adalah sektor pemerintahan. Nah, sektor pemerintahan ini disebut sebagai organisasi, sebagai institusi sektor publik ya, karena kan pemerintah kan bukan untuk mencari tujuan visi misinya bukan untuk mencari profit kan ya, tapi memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepada publik gitu ya. Kan di pertemuan yang sebelumnya kita sudah bahas jenis-jenis daripada sektor publik. Salah satunya adalah pemerintahan. Juga yayasan pendidikan, ya, rumah sakit, itu kan masuk sektor publik. Nah, yang sudah Anda pernah bikin itu adalah sektor swasta. Sektor swasta misalnya PTA, PTB gitu ya, itu dia adalah visi misinya atau tujuannya adalah untuk mencari profit. Nah, makanya beda pertama antara sektor publik dan sektor swasta adalah tujuannya, ya, tujuannya yang sektor swasta adalah untuk mencari keuntungan, orientasinya. Kalau yang sektor publik adalah non profit orientasinya. Itu kan ya, Dian ya, seperti itu. Nah, kemarin kita juga sudah sampai di jurnal LRA ini digunakan untuk merekam anggaran dan realisasinya selama periode. Ya, misalnya periode itu kan periode akuntansi bisa bulan ya, Dian ya, bisa bulan, bisa tahun kan ya, misalnya periode Maret 2023 atau misalnya periode per 31 Desember 2022 misalnya. Nah, itu berarti periode per tahun ya. Nah, kalau di saldo normal untuk jurnal LRA itu, di sini kemarin kita sudah bahas ya, ada akun estimasi pendapatan, itu saldonya di debit ya. Nah, ini Ibu cek segini maksudnya tuh saldo normalnya itu adalah di debit. Kemudian estimasi penerimaan pembiayaan, ini di debit. Apropriasi belanja, ini di kredit ya, apropriasi pengeluaran pembiayaan di kredit. Nah, kalau estimasi perubahan sal ini nanti menyesuaikan ya. Jadi menyesuaikan bisa posisinya di debit, bisa posisinya juga di kredit. Gitu ya. Nah, kemudian pendapatan LRA ini di kredit. Ya sama ya dengan saldo normal akuntansi ya, sama ya, Dian ya, bahwa harta, utang, modal, pendapatan kan DKKKD ya. Nah, ketika pendapatan bertambah, nah ini berarti di kredit ya. Kemudian penerimaan pembiayaan juga di kredit. Belanja kalau bertambah di mana? Kalau di sektor swasta kan ya sama ya, di debit. Hanya bedanya nama akunnya ya Dian ya. Kalau di sektor swasta kan kita biasa beban atau biaya ya. Kalau di pemerintahan itu namanya belanja akunnya ya. Dan nanti Anda mungkin akan ada nama-nama akun yang sebelumnya belum pernah Anda jumpai ya. Misalnya tadi ada pendapatan LRA, biasanya hanya pendapatan jasa ya, atau pendapatan apa namanya, pendapatan saja atau penjualan kalau usahanya dagang kan ya.
Nah, kalau ini nanti ada istilahnya pendapatan LRA, gitu ya. Nah, kemudian pengeluaran pembiayaan ini juga di debit, gitu ya. Nah, sekarang kita kan ke sini ya, Dian ya, dan teman-teman. Bagaimana sih contoh pencatatan anggaran surplus dan defisit? Kalau yang kita bicara mengenai anggaran, gitu ya, contoh misalnya kelurahan, gitu ya, itu kan dia akan diberikan anggaran kan oleh pemerintah, misalnya untuk dana desa. Ya, mungkin Anda pernah dengar ya di berita atau mungkin sudah pernah dengar di wilayahnya masing-masing bahwa setiap desa itu diberikan anggaran ya, entah itu untuk kesehatan atau perbaikan jalan dan seterusnya. Itu adalah anggaran yang diberikan oleh pusat. Itu kan nanti dibagi-bagi ke desa-desa. Nah, misalnya taruh desa A dikasih anggaran 50 juta misalnya. Nah, padahal kan faktanya lebih ya Dian ya, nggak mungkin 50 juta. Bahkan dengar-dengar di berita tuh ada anggaran desa yang sampai ratusan juta ya Dian ya, seperti itu. Nah, dari anggaran 100 juta misalnya, itu realisasinya untuk apa saja? Nah, itu harus bisa dipertanggungjawabkan oleh desa ya. Makanya dari 100 juta yang dia terima dari pusat, nah, realisasinya berapa? Apakah dari 100 juta itu ternyata realisasinya full 100, artinya penggunaannya full 100, tidak ada lebih, ya, atau ternyata malah dari 100 yang dia gunakan tuh hanya 90. Nah, gitu kan ya. Berarti kan dia masih ada lebih anggaran 10 juta gitu ya. Kalau misalnya dari 100 itu tadi. Nah, Bu, ternyata dikasih anggaran 100 tapi malah ini lebih penggunaannya, realisasinya malah 150 misalnya. Nah, kan ada ya misalkan untuk kegiatan apa ternyata dana 100 dari anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah ternyata tidak mencukupi. Malah justru tekor ya si wilayah tersebut gitu ya, sehingga realisasinya malah tidak sebesar dari anggaran yang diberikan. Itu juga ada seperti itu ya. Nah, ini kita akan bahas bagaimana kalau surplus dan bagaimana kalau defisit gitu ya. Nah, ini misalnya begini. Di apa namanya? Di sektor publik khususnya pemerintahan nanti Anda akan ada istilah APBN ya, ada APBN, ada APBD. Nah, APBN ini adalah anggaran pembelanjaan negara ya, APBN. Nah, kalau APBD ini adalah anggaran pembelanjaan daerah ya. Nah, kita kan sekarang lagi membahas mengenai akuntansi keuangan daerah ya. Jadi pasti nanti istilahnya adalah APBD ya, bukan APBN. Nah, terkecuali kita akan bahas mengenai akuntansi keuangan pusat ya, pemerintahan pusat ya, seperti itu. Nah, kita kan sedang mencontohkan mengenai akuntansi keuangan daerah. Nah, misalnya dalam APBD itu ya, dalam APBD berarti anggaran pembelanjaan daerah yang misalnya 2017 misalnya ya, pemerintah kabupaten X misalnya ya, saya tidak menyebutkan nama kabupatennya ya. Misalnya diketahui bahwa anggaran pendapatan gitu ya. Anggaran berarti kan menerima ya, ini si Kabupaten X tadi ya. Anggaran pendapatan misalnya ya, dia itu dapat 500 juta misalnya ya. Dapat 500 juta. Nah, ini ya. Nah, kemudian penerimaan pembiayaan. Jadi dia anggaran pendapatannya adalah 500 juta, penerimaan pembiayaannya adalah 100 juta, ya kan? Kemudian belanja sebesar misalnya belanjanya sebesar 350 juta. Nih ya. Jadi anggaran pendapatannya 500 juta, penerimaan pembiayaannya 100 juta, belanjanya sebesar 350 juta. Dan pengeluaran pembiayaan sebesar misalnya 200 juta. Ini ya, soalnya seperti itu. Nah, bagaimana jurnalnya untuk ini? Nah, ini contoh surplus atau defisit menurut Anda. Coba, menurut Anda ini surplus atau defisit? Kalau
anggaran pendapatannya 500, penerimaannya 100, belanjanya 350, dan pengeluaran pembiayaannya adalah 200 juta. Surplus, Bu. Ya, betul ya. Betul ya, Dian Permatasari. Dian Permatasari, betul. Ini adalah pencatatan anggaran yang surplus. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ini dikatakan sebagai anggaran surplus? Nah, berarti Dian bisa jawab ya, karena tadi mengatakan bahwa ini adalah surplus. Kenapa ini dikatakan anggarannya surplus? Bisa disampaikan, Dian? Karena anggarannya pendapatannya itu udah 500, Bu, ditambah dengan pembiayaannya 100, berarti ada sekitar 600 yang diterima gitu, Bu. Oke. Dibandingkan dengan Berarti lebih pengeluaran yang besar anggaran atau pembiayaan? anggarannya, Bu. Oke. Ya, berarti ini adalah surplus ya. Karena apa? Karena lebih apa namanya? Anggarannya ya. Maksudnya tidak digunakan semua ya, Dian ya. Seperti itu. Nah, tapi kalau kebalikannya itu berarti dia defisit. Kan ya, dia berarti defisit. Defisit itu berarti kan lebih kecil anggaran pendapatannya ya. Ya kan? Anggaran pendapatannya lebih kecil ya daripada anggaran belanjanya. Nah, kalau yang ini kan berarti lebih besar anggaran pendapatannya sehingga dikatakan surplus. Nah, jangan kebalik ya, seperti itu. Baik, kita akan buat untuk jurnalnya. Misalnya ini Ibu copy saja ya dari yang sebelumnya kan sudah ada ya. Tanggal, kode rekening, urean, ref, debit, kredit ya. Ini aja ya. Nah, ini ya untuk pencatatan yang surplus. Nah, ini ya, ini saya tarik aja ke sini. Nah, ini ya. Ini tanggal anggap awal tahun saja ya, misalnya 01/1 ya 2017 ya atau 2023 misalnya. Ini kode rekening ya di sini. Kalau pendapatan kodenya berapa? Kode akunnya, Dian? 3 ya? 3 ya. 3 nanti Iya, ini Bu, 3, Bu. 3 tinggal disesuaikan saja ya, misalnya 3.1.2.0101 misalnya. Tapi yang pasti kepalanya 3 kan, seperti itu. Nah, ini adalah mencatatnya adalah estimasi pendapatan. Ya, ini adalah estimasi pendapatan. Berapa estimasi pendapatannya adalah 500 juta. Itu ya, 500 juta. Ini kan dulu ya. Supaya kelihatan, oke. Nah, kemudian di situ ada estimasi penerimaan pembiayaan kan ya. Ada penerimaan pembiayaannya kan 100 juta. Nah, ini di uraiannya itu adalah dia estimasi penerimaan pembiayaan. Itu kan. Nah, Anda lihat debit kreditnya kan di sini. Ini kan ya, estimasi penerimaan pembiayaan kan di debit kan ya. Jadi Anda tinggal masukin saja ini berarti 100 juta. Nah, gitu kan. Nah, kemudian apa lagi? Nah, ini kita tinggal kasih saja akunnya, misalnya 3.1.2 ya, 02 ya. 01. Ini kan ya. 0102. Kemudian di sini adalah estimasi perubahan sal. Ya, ini tidak saya isi dulu. Kemudian nanti ada aprop ya. Apropriasi belanja. Kemudian apropriasi pengeluaran pembiayaan. Ya, ini ya. Ini di sebelah kredit ya. Nah, ya udah pasti ya kalau udah di debit ini pasti kan pasangannya di kredit ya. Tapi untuk meyakinkan Anda bisa lihat di sini kan ya.
apropriasi belanja sama apropriasi pengeluaran pembiayaan kan di kredit nyatanya ya, Dian ya. Nah, ini yang saya maksud estimasi perubahan sal ini dia akan menyesuaikan ya, bisa di debit, bisa di kredit nantinya ya. Nah, untuk posisi ini dia adalah di kredit ya. Nah, apresiasi belanjanya berapa ini? Ada yang tahu apresiasi belanjanya? 350 kan? Ya enggak? 350 dan pengeluaran pembiayaannya adalah 200. Ya kan? 350. Ini nyatetnya ke sini geser. Nah. Ini kan. Oh, ini pakai 2 digit ya. Biar enggak bingung. 350 juta, terus yang pengeluaran pembiayaannya itu adalah 200 juta. Nah, ini berarti 200 juta. Ya, begini kan? Iya, Ini Bu. totalannya berapa? 550. Nah, berarti estimasi perubahan salnya, estimasi ya, kenapa dikatakan perubahan sal masuk estimasi ya, berarti ini adalah 50.000 kan ya? 50 juta, Bu. Iya, 50 juta ya. Oke, nah ini, ya ini kan sudah pas ya. Nah, 600 juta, ini adalah 600 juta. Itu ya, seperti itu. Nah, ini adalah pencatatan, apa tadi, surplus atau defisit? Surplus, Bu. Surplus. Ya, nih ya. Surplusnya berapa nilainya? 50, Bu. Ya, ini di sini ya posisinya ya. Ini 50 juta. Itu ya, mudah-mudahan Anda bisa memahaminya. Sebetulnya secara konsep apa namanya? Saldo normal itu sama ya, Dian ya. Hanya mungkin nama-nama akunnya itu berbeda. Gitu ya. Belanja yang tadinya Anda kenal beban, biaya, itu jadi nanti apa namanya? Ini apa? Katanya itu adalah belanja dari beban dan biaya. Gitu ya. Ini saya kasih catatan, ini baru anggaran yang surplus ya. Ini adalah anggaran yang surplus. Nah, sekarang kalau misalnya pencatatan ya anggaran defisit. Nah, ini ya. Pencatatan anggaran yang defisit ya. Misalnya perusahaan daerah, kan kita lagi bicara keuangan daerah ya. Anggap kalau di daerah itu kan ada ini ya, namanya pasti kan pemerintah daerah ya, Dian ya. PD, Ibu singkat saja PD ya, pemerintah daerah. Itu bukan perusahaan dagang ya, Siska ya. Kalau di sektor swasta kan PD itu perusahaan dagang, ini adalah pemerintah daerah. Misalnya pemerintah daerah pertanian gitu ya, menganggarkan ya pendapatannya sebesar misalnya 400 juta dan menganggarkan belanjanya sebesar, nah ini ya, jadi dia anggaran pendapatannya tuh hanya 400, tapi ternyata dia menghabiskan 500. Nah, berarti kan lebih besar yang dia keluarkan. Ya contoh desa lah ya, desa dikasih budget sama pemerintah untuk apa ya namanya? Ya perbaikan jalan ya atau apa dan seterusnya itu hanya 100 juta per desa misalnya. Ternyata realisasinya lebih dari itu. Nah, berarti kan defisit. Kira-kira menurut Anda itu bagus nggak kalau ternyata apa namanya defisit anggarannya? Misalkan ada suatu desa A, taruhlah contohnya ya, ternyata dia posisinya anggarannya defisit. Bagus nggak menurut Anda kalau dari kinerja desa tersebut? Bagus, Bu. Kalau defisit, bagus? Kelebihan ya, Bu ya? Enggak, menurut anak Bu, saya mau Bu. Iya,
Ya, kalau ya minimal itu adalah yang realisasinya itu sesuai dengan yang dianggarkan. Atau begini malah surplus gitu ya. Jadi dikasih budget 100 juta, ternyata dia hanya gunakan 90, tapi jarang ya ada yang seperti itu. Biasanya tuh ayo berlomba-lomba dihabiskan minimal di posisi yang direalisasikan gitu ya. Misalkan realisasi pendapatannya atau anggarannya itu hanya 100, berarti minimal dia 100 gitu ya. Nah, karena apa? Karena kalau nanti surplus, pertanyaannya apakah akan dikembalikan atau disimpan, gitu kan ya. Nah, kalau surplus nanti akan dikembalikan. Gitu. Makanya kalau misalnya supaya tidak ada pengembalian, ya anggaran yang sudah diberikan oleh pemerintah kadang direalisasikan semuanya, gitu ya, seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan sampai defisit, berarti kan kinerjanya nggak bagus ya, bisa dikatakan pemborosan. Artinya apa? Nah, selebihnya ini pakai apa gitu ya, dana mana gitu kan? Apakah harus pakai retribusi dari rakyat gitu ya, untuk menambah anggaran misalnya pembangunan jalan di suatu lokasi tertentu ya, ternyata menghabiskan lebih dari yang dianggarkan oleh pemerintah. Nah, jatuhnya lagi kan nanti ke retribusi ya, atau misalnya pungutan dari desa kepada masyarakat atau iuran gitu ya kalau di desa. Seperti itu. Kembali lagi dong ke rakyat kan ya, seperti itu. Nah, tapi yang pasti ya minimal posisinya adalah sesuai dengan realisasi dan yang realisasinya sesuai dengan yang dianggarkan. Mungkin teman-teman pernah lihat, ini pertanyaan saya yang sebelumnya sudah pernah saya sampaikan, kalau terkait dengan anggaran desa, realisasinya suka ada dibuat poster ya oleh desa tertentu, kemudian dibikin baliho atau poster dipajang di apa ya pas perempatan jalan biasanya ya supaya masyarakat tahu ini loh wujud pertanggungjawaban dari desa. Dia memberitahukan kepada seluruh masyarakatnya bahwa eh, anggaran yang sudah diberikan oleh pemerintah sebesar 100 ternyata realisasinya untuk ini. Pernah nggak lihat seperti itu? Iya, Bu, pernah. Ada, Oh, Bu. Anda pernah ya? Nah, kalau yang pertemuan pertama saya tanya kan belum ada yang jawab ya, kalau nggak salah ya Dian ya. Gitu. Nah, kalau yang sekarang Siska pernah ya? Posternya besar ya Siska ya. Nah, Pernah lihat. ya itu ya seperti itu. Karena apa? Kembali lagi kan perbedaan organisasi publik ya dengan organisasi sektor swasta. Laporan keuangannya justru kalau sektor publik itu kan dia open ya kan ya. Dia bukan privasi, justru dia harus bisa menginformasikan kepada masyarakat. Apalagi ini adalah institusi pemerintah. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupin. Nah, kebalikannya kalau sektor swasta, misalnya Siska punya bisnis, taruhlah PTX misalnya dalam bisnisnya, kan dia nggak mungkin nge-share ini loh profit saya gitu kan ya. Bahkan itu adalah sebuah privasi dari sebuah perusahaan. Bahkan Anda kalau meneliti nanti penelitian riset skripsi ya, itu kalau penelitian terkait dengan laporan keuangan di perusahaan swasta itu kan kadang sulit ya. Sulit gitu kan, privasi itu apalagi yang misalnya risetnya tentang pajak gitu ya. Makanya eh, no problem, tidak masalah ya kalau Anda mau meneliti pajaknya pemerintah, ya pajak rakyat data dari pemerintah itu tidak masalah karena itu sudah di open ya kepada masyarakat. Bahkan riset-riset pajak Anda bisa bebas melakukan sepanjang mendapatkan izin ya dari kantor pelayanan pajak setempat. Sekarang udah gampang ya, sudah bisa melakukan penelitian secara online, riset namanya ya, seperti itu. Jadi Anda bisa melalui websitenya, misalnya kalau ingin meneliti tentang perpajakan, itu sudah ada namanya website riset. Jadi apa namanya, minta datanya secara online melalui website khusus ya, izinnya juga melalui online. Terus nyebar kuesionernya juga bisa pakai online juga ya, pakai Google Form ya. Gara-gara pandemi ya sekarang jadi hikmahnya kita nggak harus capek-capek melakukan riset ke lapangan, atau misalnya yang bekerja yang kelas karyawan kan sulit ya untuk ke lapangan, itu bisa dilaksanakan secara online. Nah, tapi kalau Anda meneliti di perusahaan sektor swasta, susah juga izinnya kalau masalah laporan keuangan ya, apalagi masalah perpajakannya. Nah, ini perbedaannya ya, seperti itu. Nah, makanya harapannya ketika Anda sudah memahami mengenai akuntansi sektor publik ini, ya tentunya siapa tahu nanti Anda ada yang apa namanya ditakdirkan untuk bekerja di institusi pemerintahan gitu, atau yang ada yang udah di sini kelas ini ada yang sudah bekerja di institusi pemerintahan, ada? Dian, Bu. Oh, Dian, di mana?
Ke Pengadilan Agama Bandung, Bu. Gimana? Pengadilan Agama, Bu. Oh, Pengadilan Agama. Bagian keuangan? Bagian keuangan. Ya. Kebetulan penyusun laporan keuangan juga, Bu. Oh iya, makanya tadi ngerti ya, paham ya, Dian ya. Oh, ini di sebelah ini Insya gitu ya. Allah. Seperti itu. Iya, Bu. Ya bagus ya. Nah, jadi memang apalagi sekarang kan sudah menggunakan ini ya, Dian ya, aplikasi ya. Aplikasi kan. Iya, Bu. Benar. Jadi memang lebih gampang. Tapi secara prinsipal kan kita perlu memahaminya ya. Nah, jadi pas ini kan makanya tadi Dian bisa menjawab ya karena betulan bekerjanya di institusi pemerintahan. Nah, maka oleh karena itu teman-teman ya, boleh saja kalau Anda ingin risetnya nanti di tempat Anda atau di institusi yang lain silahkan saja. Itu ya, Dian ya. Apa namanya, sepanjang memang ada problem yang perlu itu diangkat kan ya, seperti itu. Ini semester berapa ini? Kalau kelas kami semester 6, Bu. Oh, semester 6. Ya bentar lagi ya berarti ya. Seperti itu. Nah, ini ya, kita lanjutkan. Nah, ini tadi itu adalah defisit, gitu kan ya. Nah, defisit ini kan ya lebih besar belanjanya ya daripada yang dianggarkan. Nah, ini yang 100 jutanya gimana kalau misalkan sampai defisit ini kan ya? Seperti itu kan ya. Nah, tadi Ibu kan sudah menyampaikan bahwa estimasi perubahan sal ini itu bahasanya menyesuaikan, ya kan? Dia bisa dikredit, bisa didebit. Jadi kalau posisi surplus dia akan dikredit kan ya. Nah, tapi kalau posisinya dia defisit, maka estimasi perubahan salnya ini adalah di mana? Debit. Di debit. Gitu ya, makanya dikatakan menyesuaikan gitu, bukan berarti tidak punya pendirian gitu ya. Jadi kalau posisinya di surplus ya dia dikredit, maksudnya begitu. Kalau dia defisit berarti dia di debit. Gitu ya, seperti itu. Nah, memang sih kalau di institusi tempat bekerjaan seperti itu mencatatnya. Benar, Bu. Ya, seperti itu. Nah, mungkin bagi Siska, kalau Siska kerjanya di mana? Swasta atau di mana? Kalau Siska di yayasan sendiri, Bu. Yayasan kan juga sektor publik sama. Iya, sama iya. Hanya nanti kita akan bahas juga tentang yayasan ya. Kita bahas dulu yang pemerintahan. Nah, yayasan juga, yayasan kesehatan, yayasan pendidikan juga kan organisasi sektor publik. Kan ya, akan ada nama-nama akun yang beda ya dengan yang biasa kita kerjakan ya atau pernah kita pelajari. Kalau yang belum pernah bekerja di institusi pemerintahan kan mungkin ini baru dengar ya kan ya Siska ya, tapi kalau Dian udah iya gitu karena kan sudah pernah merasakan ya seperti itu, sudah pernah mengalami. Nah, ini berarti kita tinggal copy saja begini ya. Ini kita copy saja, ini tanggalnya, asumsikan sama saja ya. Ini adalah apa? Estimasi pendapatan juga, estimasi, ini Ibu salah ngetik ya, penerimaan. Nah, di sini nih, estimasi perubahan sal. Estimasi perubahan sal, ya. Ini estimasi pendapatannya berapa kan 400 ya 400 juta. Nah estimasi perubahan salnya berarti 100 karena di sini apropriasi belanjanya adalah berapa 500 ini kan ini saya hilangkan nah ini adalah 500 itu kan. Nah, ini baru saya orenkan ya, yang tadi dikatakan menyesuaikan. Buat catatan Anda ya, kalau posisinya di defisit adalah dia di debit. Udah selesai ya, ini ya, 31.2, misalnya di sini 05, ya. Kemudian di sini 3.2.03.01 misalnya. Apropriasi belanja 500 juta. Begitu ya. Ini. Oke, untuk latihan silakan ditulis ya di kertas masing-masing untuk pemahaman saja kalau pencatatan defisit dan surplus. Untuk yang nomor 1 silakan misalnya
dalam APBD 2022 pemerintahan kota X misalnya. Misalnya pemerintahan kota X, ini ya sama dengan ini ya, hanya saya ganti anggaran APBD-nya 2022 berapa tadi? 2022 ya? 2022 anggarannya adalah di sini ya 600 juta. Anggaran pendapatannya 600 juta. Penerimaan pembiayaannya adalah 150. Ya, 150 untuk penerimaan pembiayaannya. Belanjanya adalah 300 dan pengeluaran pembiayaannya adalah 200. Ya, itu yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2, PDX misalnya menganggarkan pendapatannya sebesar 600 dan menganggarkan belanjanya adalah 700. Oke, silahkan Anda jelaskan dia defisit atau surplus beserta alasannya dan juga bagaimana pencatatannya seperti apa. Ya, seperti itu. Bu, tadi yang pendapatannya 600 juta, belanjanya tadi berapa, Bu? 700. Ya. Ya, ini buat latihan saja, nanti minggu depan kita bahas ya, dan saya akan tunjuk siapa yang nanti akan menjawabnya ya secara langsung ya, jadi tidak ditentukan. Jadi pasti semuanya harus mengerjakan. Oke. Ibu, yang untuk soal nomor 1 tadi pendapatannya 600 juta juga, Bu? Iya, 600 juta juga. Siap. Oke, itu ya. Nah, kalau sudah, nanti silakan Anda kerjakan semuanya, karena nanti akan saya tunjuk di antaranya, ya, di antara kalian, gitu ya. Siapa ya, tentu nanti menyesuaikan. Oke, ini yang tadi baru hadir, nanti bisa list di grup ya, karena Ibu sudah tidak masuk lagi di Sikadu ya, yang baru masuk ini sekarang soalnya bertambah nih pesertanya jadi 18 ya. Oke. Ibu lanjutkan ya. Silakan untuk on kamera ya. Jadi ini yang on kamera tuh hanya 2 orang ya. Yang lainnya silakan untuk on kamera. Ibu, nyusuin dulu, jadi di off dulu kamera sebentar ya. Oh iya, mangga. Ya, silakan. Oke, Ibu lanjutkan. Jadi di pencatatan jurnal LRA ini ya, atas anggaran ini nanti akan dilakukan ya tiap awal tahun ya, Dian ya. Tiap awal tahun ya, ketika APBD ini disahkan ya, ketika APBD disahkan ya. Itu pencatatan ya, dilakukannya ini adalah tiap awal tahun ketika APBD-nya disahkan. Dan ketika terjadi perubahan APBD di tengah tahun. Nah, ya kan? Kalau misalnya ternyata ada perubahan di tengah tahun ya, berarti nanti akan ada pencatatan jurnal LRA ini. Selain tadi dilakukan di tiap awal tahun, sepanjang ada perubahan, maka akan dilakukan pencatatan jurnal LRA. Begitu. Nah, anggaran hanya dicatat menggunakan jurnal LRA, ya kan? Tidak dicatat menggunakan jurnal LO. Ya, boleh nggak dengan jurnal LO? Tidak boleh ya, Dian ya. Nah, LRA adalah laporan realisasi anggaran, LO adalah laporan operasional. Gitu kan ya. Karena nanti Anda juga ada jurnal LO, ya, ada jurnal LO, ada juga jurnal LRA. Nah, jadi ini hanya boleh dengan jurnal LRA saja. Tidak dicatat menggunakan jurnal LO. Nah, selama periode berjalan, ya, sebuah transaksi itu akan dicatat menggunakan jurnal LRA, ada kriterianya. Ya. Jika transaksi tersebut memenuhi beberapa syarat. Ya, jadi
transaksi akan dicatat menggunakan jurnal LLA ini kalau memenuhi syarat. Yang pertama, tentunya kalau ada atau terdapat arus kas masuk ya dan arus kas keluar. Ya kan? Kalau ada arus kas masuk, arus kas keluar ya baru kan ada pencatatan. Nah, kemudian yang kedua adalah realisasi anggaran atau merupakan realisasi anggaran bagi entitas bersangkutan ya. Jadi akan dicatat menggunakan jurnal LRA. Tadi yang pertama adalah terdapat arus kas masuk atau arus kas keluar. Ini yang pertama. Terus yang kedua, merupakan realisasi anggaran bagi entitas bersangkutan tentunya ya, seperti itu ya. Ini. Nah, adanya realisasi anggaran ya, baik realisasi anggaran ini baik realisasi pendapatan ya, realisasi penerimaan pembiayaan ya, realisasi belanja ya, maupun realisasi pengeluaran pembiayaan ini tentu akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi nilai estimasi perubahan sal, ya kan? Itu kan akan mempengaruhi nilai estimasi perubahan sal, ya. Ini saya catat ya. Jadi adanya realisasi anggaran apa saja ya, baik realisasi pendapatan, gitu kan? Saya ulangi nih ya. Lihat ini pendapatan, apalagi realisasi penerimaan, pembiayaan ya, pembiayaan, kemudian R, realisasi belanja, apalagi maupun, ya ini maupun ya, dan saja ya, dan realisasi pembiayaan ini nanti akan mempengaruhi apa? Nilai estimasi perubahan. Ini nanti di video nggak kelihatan. Ya, perubahan sal. Gitu ya. Ini. Nah, jadi dengan demikian bagaimana setiap terjadi penjurnalan ya atas realisasi anggaran, maka akun lawannya adalah akun estimasi perubahan sal, ya kan? Lawannya itu kan estimasi perubahan sal, ya. Nah, kita akan contohkan tadi ya, dari kan tadi ada realisasi anggaran tuh ada realisasi pendapatan dan seterusnya. Nah, kita akan contohkan, contohnya bagaimana Bu, gitu ya. Sekarang kita contohkan yang pertama, realisasi pendapatan. Oke, sebelum Ibu lanjut, selain Dian yang bekerja di institusi pemerintahan siapa? Ada selain Dian? Muhammad Hisam, Anissa dan Tin. Mana Anissa dan Tin? Yana Supriyatna, bekerja di sektor swasta atau di sektor pemerintahan? Di sektor swasta, Ibu. Oke. Kalau di sektor swasta, apakah ini contoh seperti ini baru pertama kali Saudara temui atau baru pertama kali Anda pelajari begitu? Baru pertama kali dipelajari, Ibu. Oke, baik ya. Mudah-mudahan jadi sesuatu yang baru ya bagi Yatna ya. Ya nggak Yatna? Iya, Ibu. Oke, karena kan sebelumnya Anda belum pernah mempelajarinya. Nah, memang rata-rata mungkin Anda kerjanya di sektor swasta ya.
Tapi Anda mungkin sudah pernah belajar kan menyusun laporan keuangan di perusahaan swasta ya, Yatna ya. Misalnya perusahaan jasa, dagang ya, ataupun di manufaktur gitu ya. Oke, Ibu lanjutkan. Realisasi pendapatan, misalnya, ini Ibu contohkan ya. Misalnya adalah tanggal 9 April 2017 misalnya. Tadi ini ya, PD ini ya, tadi ya, PD ini kan. PD pertanian menerima, PD itu pemerintah daerah ya, menerima pendapatan retribusi. Ya, penerimaan daerah atau penerimaan negara selain pajak itu kan diantaranya adalah retribusi, ya kan? Retribusi itu kan juga termasuk penerimaan. Misalnya ini menerima pendapatan retribusi kebutuhan pangan. Ini kan karena di pertanian, makanya kebutuhan pangan. Misalnya kodenya adalah 4120306. Ini ya, retribusi kebutuhan pangan. Misalnya sebesar nilai retribusinya ya, sebesar 7 juta. Nah, ini retribusi aja 7 juta ya. Nah, ini. Sebesar, ini Ibu salah ngetiknya ya, realisasi. Nah, ini. Sebesar 7 juta rupiah. Jurnalnya bagaimana, Dian? Ibu akan membuat ininya dulu, baru nanti tinggal disesuaikan. Ini Ibu akan buat ini. Nah, di sini kan tadi lawannya estimasi perubahan sal ya. Ini saya hilangi. Nah, ini adalah tanggal 9 April. Ini ya. Maaf, 9 April ya, betul ya. Berarti kodenya 31205 ya. Estimasi perubahan saldo. Ini kan ya, perubahan saldo kan ini kode akunnya ini. Sama apa? Pendapatan retribusi ya. Kosong 306. Pendapatan retribusi. Tadi kan pendapatan retribusi. LRA. Iya enggak? Nah, ini. Berapa nilainya? 7 juta. Gitu ya. Ini kan ya, Dian ya. Estimasi perubahan sal di debit. Kemudian pendapatan retribusi, ini retribusi kebutuhan pangan maksudnya ya, ini ya. Kebutuhan pangan adalah 7 juta. Gitu ya. Ini kita bisa spesifikan ya, pendapatan retribusi HP ya. LRA sebesar 7 juta. Nah, ini adalah contoh realisasi pendapatan. Nah, bagaimana contoh realisasi penerimaan pembiayaan ya. Ini kan tadi Ibu sampaikan bahwa ada pokoknya setiap ada realisasi anggaran, baik realisasi pendapatan, realisasi penerimaan pembiayaan, realisasi belanja, dan juga realisasi pembiayaan,
ini akan mempengaruhi nilai estimasi perubahan sal, gitu kan ya? Gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau ada realisasi penerimaan pembiayaan? Ya, ini Ibu contohkan realisasi penerimaan pembiayaan ya. Misalnya di sini adalah pemerintahan kota X gitu ya, Ibu tidak menyebut nama, pemerintahan kota X ya. Menggunakan silpa. Ada yang tahu silpa itu apa? Karena kan ada yang masih bekerja di sektor swasta ya. Silpa apa? Ada yang tahu? Silpa. Silpa adalah sisa lebih pembiayaan anggaran tahun, ya kan? Apa tadi? Dian, sisa lebih. Sisa lebih perhitungan anggaran bukan, Bu? Ya, perhitungan anggaran. Gitu ya. Nah, ini berarti sisa lebih ini kan tadi bisa surplus dan juga bisa defisit kan? Ya enggak? Itu. Perhitungannya kan bisa surplus dan juga bisa defisit. Nah, sekarang kalau misalnya silpa tahun lalu. Ini lagi bicara silpa tahun lalu, ya. Misalnya 71 sebagai penerimaan, silpa tahun lalu itu sebagai penerimaan, ya, sebagai penerimaan pembiayaan, ya, pada tahun ini, sebesar, ini hanya contoh, sebesar 510 juta. Nah, ini. Pemerintahan kota A, kota X menggunakan silpa, menggunakan silpa, tapi silpa tahun lalu. Nah, silpa tahun lalunya ini sebagai penerimaan pembiayaan pada tahun ini, yaitu sebesar 510 ya. Bagaimana jurnalnya? Kita akan mencatat realisasi penerimaan pembiayaan. Ya, sama saja ya, Ian ya. Sama seperti yang di atas tadi, contoh yang realisasi pendapatan, hanya nanti akunnya yang berbeda. Ini Ibu mah tinggal ngopi saja karena samanya. Ini estimasinya ini pasti akan sama, ya. Nilainya yang berbeda, 510 kan ya. Ini Ibu menyampaikan dari treatment awal ya, sebelum kita nyusun laporan keuangan. Karena nanti kalau yang belum pernah kerja di pemerintahan pasti bingung ya kan. Tiba-tiba langsung bikin laporan keuangan, contoh-contoh jurnalnya seperti apa gitu ya. Nah, ini adalah kalau dari tadi soalnya adalah pemerintahan kota X menggunakan silpa, berarti di sini adalah kan digunakan ya yang silpa tahun lalu sebagai penerimaan pembiayaan, berarti penggunaan, ya kan? Penggunaan silpa. Ini Ibu salah ya, I-nya harusnya kecil, ya kan? Silpa tahun sebelumnya. Nah, ini harusnya hurufnya I-nya kecil. Penggunaan silpa. Nah, gitu ya.
Jadi estimasi perubahan saldo di debit 510 juta dan kreditnya adalah penggunaan silpa tahun sebelumnya. Ya, ini. Nah, ini adalah contoh realisasi penerimaan pembiayaan. Terus ada lagi nih, ya kan? Ini ada realisasi belanja. Terakhir adalah contoh realisasi pembiayaan. Oke. Sekarang kita ke contoh realisasi belanjanya. Ibu tidak kecepatan kan menjelaskannya kan? Cukup, Bu. Ya, enggak ya. Soalnya pelan-pelan Ibu perasaan bicaranya ya. Realisasi belanjanya. Realisasi belanja gitu ya. Misalnya contohnya tanggal berapa kira-kira? 15 Oktober misalnya. Oktober 2017. Ini masih PD Pertanian kan? PD Pertanian membayar biaya telepon. Ya, telepon kan? Mungkin nggak telepon teh belanja, Pian tulisnya. Membayar belanja telepon. Tapi kayaknya lebih tepatnya biaya telepon ya, Pian ya. Tapi sebetulnya, iya kan? Tapi tetap nyatetnya harus belanja telepon nanti. Ya, harus belanja di telepon. akunnya. Ini kan soal ya. Ya namanya telepon masa kita belanja ya. Sebenarnya kalau belanja itu kan kita belanja. Ya, sama aja sih sebetulnya ya biaya ya belanja. Tapi kan kadang kalau belanja kadang bisa dikatakan ya belanja shopping gitu ya bisa dikatakan kayak begitu. Nah kalau biaya kan yang beban yang harus dikeluarkan ya kan. Nah, kalau belanja kan bisa belanja aset gitu kan ya kan tadi shopping belanja aset. Tapi kalau biaya berarti kan ya memang ada beban yang harus kita keluarkan rutin ya kan contohnya kayak telepon listrik itu kan suatu biaya rutin kan seperti itu biaya telepon nulisnya telepon aja lah nyatetnya ya sebesar 490.000. Nah, ini Ibu tinggal copy saja. Nah, ini debitnya apa? Ada yang tahu? Kita lihat di sini, kalau yang nggak tahu ya. Belanja di mana posisinya? Di debit kan ya? Betulnya sama ya dengan saldo nomor harta, utang, modal, pendapatan, beban di debit kan ya. Berarti ini nyatetnya adalah belanja. Belanja apa? Belanja telepon. Gitu ya. Nih, Yatna ya mungkin Anda baru dengar ya. Nah, ini kalau belanja biasanya kalau perubahan sal ini kita tinggal pindahin saja. Nah, ini ya. Kan tadi kadang estimasi perubahan sal itu kan bisa menyesuaikan tadi kan ya, Siska. Ya. Kalau di sini adalah belanja biasanya kodenya kan 5 ya. 5.1.2.0301. Ini adalah belanja. Belanja apa? Telepon, ya. Ini sangat Ibu dihilangkan. Ini adalah estimasi perubahan sal. Nah, berapa nilainya? Itu ya, Dian ya. Ya kan? Gampang ya, Siska ya sebetulnya. Nanti ketika kasih soal cerita ya dari jurnal sampai nanti susun minimal pemahaman itu satu-satu ya jurnal LRA dulu dan seterusnya. Nanti tenang saja ya, ada banyak soalnya. Nanti bisa akan Anda jadikan latihan ya seperti itu. Nah, selanjutnya realisasi pengeluaran pembiayaan. Ini contoh, nanti Ibu akan berikan soal cerita, nanti Anda bisa membuat jurnalnya. Realisasi apa? Pengeluaran pembiayaan. Ini yang terakhir contohnya. Sebelum nanti kita akan bahas soal cerita. Ini soalnya banyak gitu ya. Ini seperti ini.
Nah, realisasi pengeluaran pembiayaan misalnya tanggal 25 Juni, ini tadi April ya, berarti 25 Juni misalnya. Penerimaan kabupaten X ya tadi ya. Pemerintahan Kabupaten X melakukan pembentukan ya. Pembentukan dana cadangan sebesar Rp 140 juta. Ya, ini contohnya. Realisasi pengeluaran pembiayaan. Berarti jurnalnya ya di sini berarti anggap ini tadi kan 25 Juni ya. Ya tahunnya samain ya 25 Juni 17. Nah, ini sama estimasi perubahan sal. Ini di sininya adalah pembentukan dana cadangan. Ini kepala 7. 7.1 titik 2 ya. 7.2. Ini nanti bisa disesuaikan ya, Dian ya. Tapi yang pasti kepala ke depannya itu harus sesuai dengan kode akunnya ya. Ini berarti masuknya 7 ya. 7.1 misal ya, titik 2. Penomoran ini bisa Anda terpisah dulu, tidak apa-apa ya. Pembentukan dana cadangan tadi berapa? 104. Berapa tadi dana cadangannya? 140, Bu. Oh iya. Berarti 140. Gitu ya, ini. Jadi pembentukan dana cadangan itu estimasi perubahan sal. Nah, jadi ini ya, teman-teman ya. Jadi kadang estimasi perubahan sal itu kadang di debit, kadang di kredit itu bisa menyesuaikan. Dan yang pasti bahwa secara aturan tadi ya, bahwa adanya realisasi anggaran, baik realisasi pendapatan, penerimaan pembiayaan, realisasi belanja, dan realisasi pembiayaan, ini nanti akan berpengaruh, sebentar ini tadi. Nah, akan berpengaruh kepada nilai estimasi perubahan sal, gitu ya, seperti itu. Oke. Ini contohnya ya, sudah Ibu sampaikan. Nah, sehingga ya, Siska dan teman-teman, bahwa dengan adanya jurnal LRA atau jurnal LO, ya, maka setiap kali terjadi transaksi atau aktivitas keuangan, pasti dan harus fungsi akuntansi, ya, misalnya si Dian adalah fungsi akuntansi gitu ya, di setiap entitas ini harus mencatatnya, ya kan? Pokoknya harus mencatatnya. Sehingga dengan demikian dapat memenuhi kebutuhan informasi untuk apa, Bu? Ya, untuk menyusun LO, ya. LO adalah laporan operasional. Apalagi neraca ya, dan juga LRA, ya, laporan realisasi anggaran, ya. Nah, ini harus hati-hati. Karena kan kalau di sektor swasta kita kan nggak ada LO ya, Siska nggak ada LRA. Nah, di sini kita ada. Nah, yang perlu Anda perhatikan menjadi catatan penting ya, beberapa di antaranya ketika hendak melakukan pencatatan transaksi ya ke dalam jurnal itu adalah yang pertama, ini hati-hati, yang pertama ya, berarti ini catatan ya, catatan di dalam melakukan apa tadi? Melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Nah, jadi sebetulnya jurnal ini sangat penting ya, karena kan kalau kita salah jurnal otomatis nanti laporan keuangannya juga salah, ya nggak Siska? Iya, nggak balance. Awalnya dari jurnal, gitu kan ya.
Kan pertama kita analisis bukti transaksi dulu. Kan dasarnya ada bukti transaksi ya kan. Nah, baru kita jurnal atau kita catat. Ya kalau pakai program kan ya Dian ya. Kalau salah catat pertama juga akan salah semuanya belakangnya gitu ya. Jadi dari jurnal, posting buku besar ya, apa namanya, kemudian raca saldo ya, AJE kalau ada ya, kemudian raca saldo setelah disesuaikan dan seterusnya sampai menghasilkan laporan keuangan. Itu prosesnya kan, siklus akuntansinya. Hanya awalnya dari jurnal. Jadi kalau begitu, jurnal memang suatu hal yang sangat penting. Karena apa? Baik secara manual maupun secara aplikasi software, itu kalau salah catat di awal juga akan mempengaruhi semuanya. Jadi kita semua harus hati-hati dan perlu memperhatikan dalam melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Yang pertama adalah setiap transaksi atau aktivitas keuangan pasti dicatat ya, teman-teman ya. Nah, pasti dicatat menggunakan jurnal LO, ya kan? Jurnal LO. Ya enggak, Dian? Kecuali pencatatan anggaran. Nah, ini. Jadi semua transaksi atau aktivitas keuangan yang terjadi di institusi tersebut itu dicatat menggunakan jurnal LO. Semuanya dicatat dengan jurnal LO. Kecuali pencatatan anggaran. Kenapa? Karena pencatatan anggaran ini hanya apa, Bu? Hanya dapat dilakukan, ya kan? Hanya dapat dilakukan menggunakan jurnal apa? LRA. Ya enggak? Gitu. Nah, jadi semua dicatat menggunakan jurnal LO kecuali pencatatan anggaran. Nah, dia adalah menggunakan jurnal LRA. Yang kedua, yang perlu kita harus hati-hati. Apabila, ini catatan penting ya sebelum mencatat. Apabila suatu transaksi, ya kan, suatu transaksi atau aktivitas keuangan menyebabkan, ya kan, arus kas masuk atau arus kas keluar dan merupakan realisasi anggaran ya bagi entitas ya, entitas bersangkutan tentunya ya, entitas bersangkutan ya, maka selain dicatat menggunakan jurnal LO ya, dicatat juga menggunakan jurnal LRA ya. Ini 2 poin ini ya. Nah, ya kan tadi kan ya, Dian ya. Jadi apabila suatu transaksi atau aktivitas keuangan menyebabkan arus kas masuk, arus keluar dan merupakan realisasi anggaran bagi entitas bersangkutan. Jadi intinya kalau dia adalah realisasi anggaran, tetapi tetap menyebabkan arus kas masuk dan arus kas keluar, maka selain dicatat menggunakan jurnal LO, dicatat juga menggunakan jurnal LRA. Begitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami nih dari contoh ini. Nah, baru Ibu akan berikan ada 7 transaksi. 7 transaksi di Kabupaten X ya. Nah, di situ nanti akan ada pencatatan LO dan LRA. Kan tadi Ibu udah sampaikan ini poinnya ya. Ini poinnya. Ini ya kan? Ini dipegang nanti sama Anda ya. Seperti itu. Oke.
Nah, ini soalnya Ibu akan foto di grup ya. Karena banyak ya. Nanti kalau Ibu bacakan, kalau Ibu catat lama juga ya. Jadi ini Ibu nanti akan berikan di grup untuk soalnya. Soalnya banyak juga ya ini ya. Oke, tidak apa-apa ya, satu-satu saja. Nanti kita akan bahas. Jadi dari transaksi kita membuat jurnal, kemudian nanti baru kalau sudah adalah buku besarnya, ya. Buku besar kita bahas satu-satu ya. Buku besarnya seperti apa, begitu ya. Ibu akan jelaskan dulu buku besarnya, ya. Sampai nanti bagaimana membuat apa namanya neracanya, ya. Terus bagaimana nanti membuat apa namanya laporan realisasi anggaran, ya, dan seterusnya ya. Nanti akan satu-satu step by step ya seperti itu. Jadi nanti ujungnya adalah akan ada satu soal kasus gitu ya dari Anda nanti membuat jurnal sampai dengan membuat laporan keuangan ya. Itu nanti. Tapi kan Ibu harus jelaskan ya Dian ya. Karena kan teman-teman di sini enggak semuanya adalah basicnya adalah di kerjanya ya di sektor pemerintahan. Jadi memahami ini saja dulu jurnal dulu gitu ya. Oke. Sebentar. Oke, kita lanjutkan. Kita akan melakukan pencatatan dari transaksi di PPKD. Nah, ada yang tahu PPKD itu apa singkatannya? PPKD. Ini adalah transaksi PPKD. PPKD adalah pejabat pengelola keuangan daerah, ya, disingkat PPKD, ya. Jadi di pemerintahan tuh nanti ada istilah-istilah yang memang Anda harus tahu ya itu apa. Jadi di sini kan tadi ada informasi transaksi PPKD Kabupaten ABC. Nah, di yang pertama, ini Ibu langsung saja jawabannya. Ini formatnya copy dari yang sebelumnya. Nah, ini nanti karena ini adalah transaksinya full semua milik Kabupaten ABC, maka jurnalnya bisa dalam satu tabel. Ya, kalau tadi kan ini kan emang hanya ada satu ya contoh realisasi pengeluaran pembiayaan, makanya dipisah-pisah. Nah, ini adalah transaksi PPKD Kabupaten ABC. Ini Ibu hapus dulu. Kita kerjakan yang tanggal berapa tuh? Ini nomor 1 ya. Nah ini tadi kan kalau APBD itu kan di awal atau ketika ada perubahan. Ya kan, Dian? Jadi di awal atau ketika ada perubahan. Nah ini yang di poin 1. Dalam APBD, anggaran pembelanjaan daerah, itu kan 2017 yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016 telah ditetapkan bahwa Kabupaten Sanden akan mendapatkan bagi hasil PPH. PPH ini pajak penghasilan ya. PPH 21 sebesar 300 juta. Bagaimana jurnalnya? Nah, ini berarti kan APBD-nya tanggal 30 Desember 2016 ya, berarti dicatatnya di awal tahun kan ya, Yan, berarti 1 Januari 2017. Nah, ini akan itu sudah terima atau belum? Belum, Bu. Belum. Nah, Belum. kalau sudah diterima langsung saja kan ya. Nah, kalau belum berarti jadi piutang nyatetnya. Ya kan? Jadi hati-hati itu membaca transaksinya. Akan mendapatkan bagi hasil PPH 21. Nah, berarti di sini adalah nanti mencatatnya sebagai piutang. Ya, piutang apa, Bu? Di sini adalah piutang bagi hasil pajak, ya kan? Piutang bertambah di debit. Kan masuk harta juga kan? Harta itu kan bisa piutang dan seterusnya. Nah, bertambah di debit sebesar 300 juta.
Sudah pasti pasangannya pasti kredit, ya kan? Hanya atas apa? Ya, atas pendapatan. Nah, tapi pendapatannya belum diterima, makanya dicatat sebagai piutang. Pendapatan bagi hasil. Dari apa? Nah, dari PPh 21. Nah, ini hati-hati. LO. Ya, maaf, salah. LO. Ya, ini jurnal LO kan ya, Dian ya? Ini LO. Oke. Nah, ini kalau aset kan kepala akunnya kan 1 ya, Siska ya. Ini 1 kan ya. Piutang kan 1 ya. Maksudnya masuk aset gitu ya. 1 misalnya titik 1 titik 3. Kemudian ini 8 titik 2 titik 1 01 misalnya 0. Ini ya, ini 300 juta. Ini. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa ini adalah pendapatan bagi hasil dari PPh 21 LO. Ini untuk transaksi yang nomor 1 kan ya. Nah, kemudian di soal nomor 2. Nanti sisanya bisa dilanjutkan oleh Anda ya. Nah, ini contoh saja. Nah, pada tanggal 3 Januari 2017 itu diterima pendapatan pendapatan dari bagi hasil PPh 21 sebesar 300 juta. Nah, ini tadi baru dicatat ya berdasarkan penetapan tadi ya, penetapan kan ya. Nah, kan berarti piutang tadi nyatetnya. Nah, baru pada tanggal 3 Juninya itu baru diterima. Kan ya, diterima uangnya tuh di tanggal berapa? 3 Januari 2017 ya. Apa yang bertambah? Berarti kasnya ya. Ya enggak? Iya, Bu. Kas dan piutangnya berkurang. Berarti kan tinggal dibalik. Kalau piutang bertambah di debit, piutang berkurang di kredit kan ya. Itu kan Siska? Iya, Ya. Bu. Nah, sekarang kas di mana? Nah, ini harus jelas. Kalau dulu belajar Siska di sektor swasta kan ya, kalau enggak kas atau bank gitu kan ya. Kalau terima ke bank ya berarti nyatetnya kan kas atau bank gini aja ya. Siska ya udah aja gini, ya enggak. Nah, ini enggak, nyatetnya enggak. Kas tuh harus dispesifikasikan kas di mana. Nah, kas di kas daerah. Kenapa, Bu? Kan ini kabupaten. Kan ya, kabupaten, kota itu berarti kan pemerintah daerah masuknya kan ya, Siska ya. Seperti itu. Nah, makanya harus dipertegas kas di kas daerah. Gitu ya, kas di kas daerah. Berapa? Ya 300 juta kan. Nah, ini yang atas ini diterimanya di tanggal 3. Nah, udah pasti si pasangannya juga sama 300. Hanya atas apa, Bu? Ini dong, ya, piutang bagi hasilnya yang tadinya di debit jadi berkurang. Ini aja, ya. Ini, gitu, ya. Nah, kas di kas daerah ini kan 1 ya, 1.1.1.101 misalnya ya 01. Piutang tadi ikut aja yang ini ya. Kalau udah ditetapkan yang ini, seterusnya juga akan begitu ya, ini. Nah, sekarang baru ada catatan ERA-nya. Tadi kan sudah disampaikan ya, ini ya, Dian ya. Jadi juga dicatat LRA-nya kan? Ya. Nah, berarti di sini ada estimasi perubahan sal. Ini Ibu nggak mau tinggal ngopi aja lah ya, estimasi perubahan sal. Ini juga sama. Nah, berarti di sini ada estimasi perubahan sal. Tanggalnya masih sama. Jadi di tanggal 3 Januari kita tidak nyatet ini selesai. Tapi nanti kita catat estimasi perubahan sal di debit ya, 300 juta. Nah, kreditnya apa? LRA-nya kita catat. Kan ya di sini. Berarti di sini adalah pendapatan bagi hasil dari PPh 21 LRA.
Ini kan tadi kan yang menyebabkan arus kas masuk nih, selain dicatat ini juga dicatat menggunakan jurnal LRA. Nah, berarti pendapatan hasil dari PP21 ini adalah sama. Ini adalah LRA-nya. Itu ya, seperti itu ya. Nah, jadi di sini adalah 300 juta. Nah, selanjutnya adalah yang di tanggal 4. Ya. Di tanggal 4. Tanggal 4, ini Anda bisa lihat soalnya. Ini belum dituin ya. 4.2.1.01.04. Nah, ini tadi ada informasi bahwa jurnal yang ditulis miring adalah jurnal LRA. Berarti ini kita miringkan ya. Karena nanti akan ada laporannya ya. Nah, ini. Nah, selanjutnya adalah tanggal 4 Januari 2017. Ya, ini. 04.01.2017. Nah, di situ bahwa tanggal 4 Januari 2017 terjadi penandatanganan nota perjanjian hibah. Nota perjanjian hibah ini disingkat NPH antara PPKD dengan Organisasi Kepemudaan Desa Tegalrejo sebesar 15 juta. Ini ya, hibah. Berarti di situ adalah beban hibah. Ya, beban hibah ya, Dian. Jadi di sini adalah Iya, Bu. Jadi yang di sini adalah beban hibah. Beban hibah kepada organisasi kepemudaan. Ini 15 juta. Kemudian ini adalah baru penandatanganan ya. Jadi belum dikeluarkan kan ya. Berarti di sini adalah utang. Oh, ini hilang. Utang. Nyatetnya U atau H, terserah Anda ya. Kadang ada yang nyatet utang tuh pakai H, ada yang U ya. Ibu pakai U saja. Utang. Utang belanja hibah. Nah, ini belanja hibah ya. 15 juta. Ini nyatetnya ya, Siska ya. Ini kalau beban hibah kepada organisasi kepemudaan adalah 91.50503. Kemudian 2.1.50603. Nih, ya, seperti itu. Nih ya, nanti tugas Anda untuk menyalin lagi membuat resum perkuliahan hari ini ya, Dian ya, dan teman-teman. Kemudian tanggal 5, 05.01.2017, nanti rekodnya akan diberikan. Tanggal berapa nih? 05. Di situ pada tanggal 5 Januari 2017 diberikan uang persediaan. Nah, nanti ada istilah UP ya, Siska ya. UP ini adalah uang persediaan ya. Uang persediaan untuk Dinas Pendapatan sebesar 20 juta. Ya. Berarti di sini adalah RK PD Dinas Pendapatan. Ya kan? Ian? RK itu rekening, ya kan? Dinas Pendapatan sebesar 20 juta. Tambah. Kemudian yang berkurang di mana? Yang berkurang ya kas di kas daerah. Ya kan? Kas di kas daerah. Ya, ini adalah 20 juta. Itu ya, Siska ya.
Nah, di tanggal berapa? Ini nih di tanggal 5, berarti atas transaksi yang 3 tadi ya, yang baru ditandatangan ya. Berarti ini belum Ibu isi ya, sebentar. RK misalnya 1.8.01.09, ya kan? 1.1.1.01.01. Nah, sekarang tanggal berapa? Tanggal 7. 3 lagi ya, Dian ya. Kita mencatatnya ya, nanti buat latihan ada 7 transaksi untuk latihan. 2017. Nah, berarti ini yang tanggal berapa? Nomor 5. Diterbitkan SP2D. Silakan, SP2D itu apa? Yang bukan di industri pemerintahan kan bingung. Baru dengar. Iya baru dengar ya, Siska ya. Iya, Bu. SP2D sama SP2DLS tuh yang nomor 6. SP2D dulu ya. SP2D adalah apa? Surat perintah pencairan dana. Ya nggak, Dian? Ya kan? Tuh, Siska. Baru dengar kan? SP2D adalah surat perintah pencairan dana. Nah, kalau SP2DLS apa itu, Dian? Surat perintah. Kalau tadi SP2D apa tadi? Surat Barusan kan Ibu udah nyampaikan, Siska. SP2D tadi apa? Surat perintah pencairan dana, Bu. Kalau SP2DLS? Surat perintah pencairan dana, apa ya? Lewat bank gitu, Bu. Bukan, iya, bukan. Apa? LS singkatannya apa? Atau kalau enggak SP2DLS namanya kalau SP2D apa? SP2D kan tadi surat perintah pencairan dana kan. Nah, kalau SP2DLS nggak ada singkatannya ya, LS-nya ya, Dian ya. Surat perintah pencairan dana. Sama-sama surat perintah pencairan dana. Itu ya, sama ya, Dian ya. Kalau SP2D tadi untuk belanja hibah untuk pembelian kendaraan dinas pada tanggal 8 Januari 2017. Ya, kita lihat sama-sama surat perintah pencairan dana ya, Dian ya. Kita yang tanggal 7 LS langsung, Bu. Ya, langsung ya. Langsung ya SP2D langsung ya. Kalau yang LS, Bu, yang langsung, Bu. Ya, yang SP2DLS surat perintah pencairan dana langsung, ya kan? LS-nya ya. Benar, Bu. Seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, di tanggal 7 Januari 2017 tadi itu adalah, ini berarti terkait transaksi yang tadi tuh, yang tanggal 4 ya. Tanggal 4 berarti di sini kita akan catat utang. Tadi ya, utang ya. Tanggal 4 kan tadi utangnya dikredit, berarti sekarang utangnya didebit kan ya, Dian ya. Utang belanja hibah itu adalah, nih Ibu copy saja, 15 juta. Kemudian yang berkurang adalah, kan udah dibayar nih ya, berarti ini Ibu ingat aja, kas di kas daerah berkurang, kan ya, sebesar 15 juta.
Tidak hanya sampai situ, berarti nanti di sini ada belanja hibah ya. Ini tinggal copy saja ke sini, berarti yang selanjutnya adalah ada belanja hibah. Ini untuk LRA-nya. Belanja hibah kepada organisasi kepemudaan. Baru di sini adalah estimasi perubahan SAL. Itu kan, Dian? Nah, ini berarti 15 juta. Nah, ini estimasi perubahan SAL. Ini adalah LRA, maka kita kasih miring ya tadi sesuai soalnya. Miring, kemudian ini adalah estimasi perubahan SAL. Oke. Belanja hibah kepada organisasi kepemudaan ini adalah tadi 5 titik berapa? 1.5 ya, 0503. Oke, itu ya jurnalnya. Kemudian yang di tanggal 8 Januari 2017 diterbitkan SP2D langsung ya, Dian ya, surat perintah pencairan dana langsung untuk pembelian kendaraan dinas untuk dinas pendapatan sebesar 30 juta pada tanggal 8 Januari 2017. Berarti kalau langsung ya, ini langsung ya, tidak ada tadi penandatanganan dan sebagainya ya, Dian ya. Jadi untuk transaksi yang 8 berarti tidak terkait dengan transaksi yang sebelumnya ya, Dian ya. Langsung kan ya, SP2D langsung. Berarti di sini berarti kas di kas daerahnya udah pasti berkurang kan. Nah, kas di kas daerahnya dulu yang kita catat. Nah, begini, ini sebesar berapa? 30 juta. Kan ya di kredit. Nah, maka ini ya kayaknya perbedaannya di sini tadi ya, SP2D sama yang di transaksi 4 itu kan dia tidak langsung kan. Nah, baru di sininya adalah apa? RKPD di Dinas Pendapatan, ya kan? Sebesar 30 juta. Itu ya, ini. Nah, ini tadi ini. Kita tinggal copy saja di sini ya. Kemudian yang di tanggal 13 Januari 2017 ini adalah apa ini? Pada tanggal 13 Januari 2017 diterima. Berarti ada uang masuk ya, ada uang kas masuk. Diterima setoran uang pendapatan dari Dinas Pendapatan sebesar 25 juta. Apa yang terjadi? Berarti kas di kas daerahnya bertambah ya. Ya enggak? Di debit ini langsung nih. Langsung diterima, berarti uang udah langsung masuk sebesar 25 juta. Bukan piutang lagi, bukan piutang pendapatan nih. Ya kan? Salah kebanyakan. 25 juta. Apa? Berarti RKPD di Dinas Pendapatan. Ya kan? Rekening PD Dinas Pendapatan. Ini tadi kas di kas daerah, terkait dinas ini, nah ini berarti 25 juta. Udah selesai ya, Dian Permata Putri, udah selesai ini ya. Oke, nah ini untuk mencatat yang transaksi PPKD Kabupaten ABC. Oke. Selanjutnya, Ibu akan berikan soal lagi. Nanti Anda silakan coba di rumah ya, untuk pemahaman yang ini. Ya, tadi kan soal contoh-contohnya udah yang 1 poin tadi. Soal Ibu kirim di grup sekarang untuk Anda latihan. Ya. Oke. Cek soalnya. Apakah Ibu sudah, untuk memastikannya ya, apakah Anda sudah menerimanya atau belum. Baru nanti kita ke buku besar ya. Ke buku besar.
Apakah Anda sudah menerimanya? Belum, Bu. Iya, Bu, sudah masuk. Sudah, Ibu. Sudah ya? Nah, untuk tugas-tugas nanti Ibu akan buatkan Google Classroom ya, supaya tidak tercecer. Jadi nanti tugas dari yang awal sampai yang sekarang, nanti Anda harus buat, walaupun nanti yang ditunjuk bukan Dian gitu misalnya. Tetap nanti harus diupload ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Oke. Baik kalau cukup kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Oke, selamat menjalankan sholat asar ya, dan selamat menjalankan puasa Ramadan ya, Siska dan teman-teman. Marhaban ya Ramadan, karena nanti minggu depan insya Allah kita akan melaksanakan ibadah saum Ramadan ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama Ibu menyampaikan materi ya, supaya nanti kita bisa sama-sama tenang di dalam menjalankan ibadah Ramadan ya. Oke, seperti itu yang bisa disampaikan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, Ibu tutup ya.